Oke, langsung aja pada intinya ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan ngejelasin kasus urinary tract infection. Jadi kasus ini juga dari sistem genitourinary system, yang dimana materi-materi yang akan kita bahas diantaranya adalah anatomi dan histologi dari urinary tract. Jadi dari ureter, uretra sama urinary bladder dibahas di sini. Terus fisiologi, dan di sini juga ada microbiology karena ini kasus infeksi, jadi agen penginfeksinya harus kita bahas. Terus dari klinis dan manajemennya juga. Tapi sebelum kita bahas materi-materi yang ada di table of contents, kita bahas dulu konsep mapnya. Jadi pada dasarnya etiologi dari penyakit ini adalah infeksi dari bakteri Escherichia coli, yang dimana bakteri ini bisa masuk ke dalam saluran kemih melalui uretra, yang dimana pada uretra tentunya dia akan mengalami attachment pada dinding uretra melalui tapuan pili, yang dimana dari uretra ini tentunya dia akan mengalami migrasi lagi menuju ke bladder melalui bantuan flagella, yaitu alat motilitas dari bakteri ini, yang dimana ketika terjadi migrasi pada bladder akan terjadi rilis atau lepasnya virulence factor, yang dimana dari sini kita dapat mendiagnosis pasien mengalami cystitis, yang dimana virulence factor tersebut diantaranya adalah siderophores dan alpha hemolysin yang meningkatkan bacterial survival, dengan cara di mana siderophores ini meningkatkan iron uptake dari bakteri, sedangkan alpha hemolysin meningkatkan free iron dengan cara melalui proses hemolisis. Lalu selanjutnya ada lipopolisakarida dan CNF1, yang dimana lipopolisakarida dan CNF1 ini menginduksi rilisnya sitokin, yang dimana akan menyebabkan efek berupa bladder inflammation. Lalu selanjutnya CNF1 dan virulence factor berupa CDT menginduksi apoptosis dari bladder, ya terutama pada lining epithelial cell-nya, sehingga pada urinalysis terdapat epithel cast 10-20, yang dimana di sini menandakan peningkatan dari epithelial cast. Lalu selanjutnya karena bakteri ini juga memiliki nitrate reduktase, maka dari urinalysis nitratenya positif. Lalu selanjutnya dari bladder inflammation, tentunya akan terdapat rilis dari beberapa mediator seperti prostaglandin yang memberikan efek dysuria dan suprapubic pain, serta demam dan menggigil, demam dan meriang, sehingga dari physical general appearance-nya itu pasien terlihat unwell. Lalu selanjutnya virulence factor, mediator inflammatory mediator lainnya seperti TNF alpha dan interleukin 1 menginduksi terjadinya scar dan fibrous tissue formation, sehingga dari ultrasonografi bladder dari pasien itu dindingnya mengalami penebalan, yang dimana penebalan dari dinding ini disertai dengan risk factor lainnya yang dimiliki pasien, yaitu berupa pregnancy, yang dimana pregnancy ini tentunya akan meningkatkan tekanan bladder dengan cara mengkompres bladder sehingga kapasitasnya juga akan menurun, yang dimana kapasitas bladder yang menurun disertai dengan thickening dari dinding bladder juga akan menyebabkan stretch receptor dari urinary bladder itu lebih mudah terstimulasi, sehingga pasien mengalami simptom berupa urgency dan frekuensi atau rasa rasa sering BAK, rasa ingin BAK. Lalu selanjutnya penyakit ini juga dapat mengalami progresivitas melalui risk factor yang dialami pasien seperti yang dijelaskan tadi. Dikarenakan terdapat struktur dari bladder yang terkompres, tentunya bladder capacity dan pressure akan meningkat, sehingga akan sangat mudah terjadi reflux urine, terutama pada bagian ureter, menuju bagian ureter, atau dikenal dengan istilah vesico-ureteral reflux, sehingga dari USG sendiri didapati hydroureter hypoechoic cholestasis. Lalu selanjutnya reflux dari urine juga akan membantu migrasi dari bakteri E. coli
menuju ke ginjal sehingga bacterial growth-nya juga akan meningkat. Yang dimana dari pemeriksaan urin di sini ditemui pemeriksaan kultur urin ditemui bakteri E. coli sebanyak 10⁵, lebih dari 10⁵ coloniform unit per mili. Yang dimana migrasi E. coli menuju ke ginjal tadi tentunya akan menyebabkan infeksi dan rilis virulence factor, sehingga dari sini kita dapat mendiagnosis pasien mengalami acute pyelonephritis. Yang dimana inflammatory response yang terjadi berupa edema atau pembengkakan dari struktur ginjal, sehingga akan terjadi distensi dari renal kapsul sehingga manifestasinya berupa loin pain dan costovertebral angle tenderness. Lalu selanjutnya tentunya akan terjadi rilis dari sitokin yang menyebabkan fever and chill. Lalu selanjutnya tentunya akan meningkatkan rekrutmen dari white blood cell sehingga dari urinalisisnya terdapat WBC cast. Lalu efek inflamasi pada ginjal tentunya akan merusak struktur dari ginjal sehingga terdapat epitel pada urin, hematuria, disertai juga dengan proteinuria. Oke, jadi sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu anatomi dari ureter. Jadi pada dasarnya ureter ini merupakan struktur yang menyerupai pipa atau saluran yang tersusun atas otot-otot polos yang letaknya itu retroperitoneal, yang dimana course atau bentangannya itu secara inferomedial dari ginjal hingga urinary bladder, yang dimana struktur ini terhubung dengan ginjal melalui renal pelvis, yaitu struktur drainase ginjal yang terbentuk dari 3-6 Meyer calyces. Lalu untuk ke urinary bladder dia dihubungkan melalui struktur yang bernama urethral opening. Lalu secara anatomi, ureter memiliki 3 konstriksi, yang dimana terletak pada uretropelvic junction, lalu terletak setinggi crossing common iliac artery dengan ureter, lalu yang paling distal terdapat pada ureter opening atau uretrovesical junction. Lalu secara histologi, tersusun atas 3 lapisan, yaitu mukosa, muscularis, dan connective tissue layer, yang dimana pada mukosa sendiri tersusun atas transitional epithelium dan lamina propria. Lalu pada lapisan muscularis tersusun atas circular dan longitudinal smooth muscle, yang dimana otot-otot ini berkontraksi secara involunter sebanyak 30 detik sekali. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas urinary bladder. Jadi urinary bladder merupakan organ muskular yang berbentuk seperti kantung yang berperan sebagai tempat penampungan sementara urin. Jadi secara anatomi, bagian interior dari urinary bladder ini mirip seperti lambung. Jadi dia itu punya rugae yang dimana berfungsi untuk memperluas area ketika terjadi distensi. Lalu selanjutnya juga terdapat triangular area atau trigon, yaitu sebuah area imajiner yang tersusun atas 2 vesicle urethral opening dan neck of urinary bladder. Lalu selanjutnya secara histologis tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa, submukosa, dan muscularis, yang dimana muscularis ini tersusun atas detrusor muscle, yaitu merupakan muscle yang tersusun atas arrangement dari longitudinal muscle dan circular smooth muscle. Lalu selanjutnya di sini kita bahas anatomi dari uretra. Jadi pada dasarnya uretra adalah saluran yang mengalirkan urin ke lingkungan luar dari neck of urinary bladder hingga external urethral orifice. Jadi secara anatomis untuk laki-laki dan perempuan uretra ini memiliki beberapa perbedaan. Untuk uretra pada perempuan sendiri dia panjangnya hanya 4 cm atau bisa dibilang pendek, dan fungsinya itu hanya untuk urinasi, jadi hanya untuk eliminasi urin, dan course atau arrangementnya itu hampir lurus. Nah, lalu untuk laki-laki sendiri
panjang dari uretra itu 18-20 cm, jadi dia jauh lebih panjang daripada milik perempuan, dan fungsinya itu dia sebagai organ kopulasi yang dimana berperan dalam eliminasi urin dan ejakulasi. Lalu course-nya itu dia curve atau berkelok-kelok dan memiliki 3 segmen, yaitu prostatic urethra, membranous urethra, dan spongy urethra. Yang dimana clinical significance pada kasus ini yaitu pada perempuan sangat mudah mengalami urinary tract infection dikarenakan uretra dari perempuan ini panjangnya itu sangat pendek. Intinya dia karena sangat pendek, jadi bakteri itu sangat mudah untuk bermigrasi ke dalam saluran urin. Lalu secara histologi, uretra ini di sepanjang jalurnya itu akan terjadi transisi dari lining epithelium, yang dimana pada neck of urinary bladder atau bagian proksimalnya itu tersusun atas transitional epithelium, lalu pada midpointnya tersusun atas simple cuboidal epithelium, dan pada bagian external orifice akan bertransisi menjadi simple squamous epithelium. Lalu selanjutnya kita bahas materi fisiologi pertama kita, yaitu urinary tract defense mechanism. Jadi secara umum, urinary tract defense mechanism itu terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama adalah urine factor, yang dimana di sini berkaitan dengan komposisi urin seperti pH dan urea yang dikandung oleh urin, yang dimana komposisi ini bersifat unsuitable terhadap survival dari microbes. Lalu yang kedua yaitu hydrokinetic factor, contohnya itu seperti urinary flow dan bladder emptying, yang dimana secara fisikal akan mengeliminasi microbes dengan aliran cairan tersebut. Lalu selanjutnya mucosal factor, yang dimana berkaitan dengan lapisan jaringan yang terdapat di sepanjang saluran kemih, lalu selanjutnya sekresi yang terdapat di saluran kemih seperti sekresi prostatik, imunoglobulin A, dan peroksidase, yang dimana sekresi-sekresi ini sifatnya itu bakterisidal atau membunuh bakteri. Lalu selanjutnya kita bahas mikturisi atau refleks pipis. Jadi pada dasarnya mikturisi merupakan mekanisme eliminasi urin yang ditampung secara sementara di bladder. Jadi mikturisi ini dimulai ketika terdapat 200 ml urin yang mengisi bladder, sehingga akan terjadi distensi dari bladder dan stretch receptor yang terdapat pada bladder itu tersimulasi. Yang dimana stimulasi stretch receptor ini tentunya akan membentuk sinyal yang akan dibawa oleh pelvic afferent nerve menuju sacral spinal cord. Lalu selanjutnya sinyal akan diteruskan melalui 2 jalur. Yang pertama melalui parasympathetic motor neuron yang menyebabkan kontraksi dari detrusor muscle, seperti yang kita bahas tadi di histologi dari urinary bladder. Detrusor muscle itu merupakan struktur muskular dari bladder. Lalu selanjutnya melalui interneuron akan diteruskan dengan membentuk impuls ke otak sehingga kita merasakan sensasi ingin BAK. Lalu selanjutnya mikturisi akan terjadi jika tekanan intrabladder itu cukup besar untuk membuka internal urethral sphincter dan terjadi relaksasi secara volunter pada external urethral sphincter. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas microbiological aspek dari Escherichia coli. Jadi pada dasarnya E. coli ini merupakan normal mikrobiota yang umum ditemukan pada saluran pencernaan, yang dimana propertiesnya itu berupa bakteri gram negatif. Jadi kalau kita staining nih, dia warnanya kemerahan gini. Terus sifatnya itu fakultatif anaerob, berbentuk basil atau batang. Ureasenya negatif. Lalu dapat bersifat patogenik apabila replikasi atau koloninya berlebih atau jika dia berada pada tempat yang tak seharusnya. Contohnya pada kasus ini di urinary tract. Lalu selanjutnya untuk clinical aspek dari urinary tract infection, per definisi UTI sendiri merupakan respons inflamasi
urotelium yang disebabkan oleh bakteri dan dapat disertai dengan bakteriuria dan pyuria. Oke, untuk etiologinya sendiri dapat disebabkan oleh bakteri, terutama dari Enterobacteria seperti E. coli, Klebsiella. Klebsiella ini sebelumnya kita bahas di kasus kidney stone, yang dimana infeksi dari Klebsiella ini tentunya dapat meningkatkan resiko dari pembentukan batu ginjal. Lalu etiologi lainnya bisa berupa infeksi jamur seperti Candida ataupun Histoplasma capsulatum. Lalu infeksi protozoa seperti Trichomonas vaginalis. Lalu untuk klasifikasinya sendiri berdasarkan abnormalitas dari urinary tract dapat dibagi menjadi complicated dan uncomplicated, yang dimana complicated ini terjadi jika terdapat kelainan pada urinary tract ataupun perubahan fungsi secara fisiologis seperti pada kasus-kasus perempuan yang sedang hamil. Lalu untuk berdasarkan lokasinya sendiri, untuk upper urinary tract dikenal dengan istilah pyelonephritis, sedangkan untuk lower urinary tract infection dikenal dengan nama cystitis. Lalu untuk klasifikasi lainnya seperti catheter associated ataupun urosepsis. Lalu untuk diagnosis dari UTI, tentunya dapat dilakukan history taking untuk melihat apakah adanya lower urinary tract symptoms. Lalu dari physical examination sendiri dilakukan pemeriksaan untuk mencari atau memeriksa apakah terdapat costovertebral angle tenderness, terus abdominal ataupun suprapubic tenderness, terus juga dapat dilakukan DRE, yang dimana pada pria DRE ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah pasien ini mengalami prostatitis, pokoknya untuk mengeksklud gitu. Lalu untuk lab examination-nya sendiri tentunya dapat dilakukan urinalysis, urine microscopy, terus culture di sini untuk mengetahui et causa dari kasus ini, untuk mengetahui etiologinya. Terus juga dapat dilakukan imaging seperti seperti USG, yang dimana di sini dilakukan untuk nge-rule out kidney stone. Lalu untuk manajemennya sendiri diberikan cephalosporin, yaitu antibiotik yang sifatnya itu bactericidal. Jadi dia membunuh bakteri dengan cara berikatan dengan penicillin binding protein, sehingga sintesis dari sel wall bakteri akan terganggu dan terjadi cell lysis. Lalu selanjutnya manajemen lainnya yaitu behavioral modification, seperti meningkatkan hygiene dari pasien ketika selesai, contohnya seperti ketika selesai buang air kecil, maka arah mengelap menggunakan handuk itu dari vagina ke anus. Lalu selanjutnya modifikasi lifestyle lainnya juga dapat dengan meningkatkan status hidrasi tubuh dengan cara sering minum air putih, terus juga minum citrat juice, ataupun melakukan mikturisi setelah melakukan hubungan seks. Lalu untuk CRP dari kasus ini sendiri, menurut Depkes RI tahun 2014, terdapat 90-100 kasus per 100.000 penduduk per tahun di Indonesia. Sedangkan untuk prevalensinya itu sendiri lebih umum terjadi pada perempuan dibanding laki-laki pasca neonatal, sedangkan untuk antenatal ya kalau nggak salah. Pokoknya untuk yang baru lahir itu lebih tinggi prevalensinya pada laki-laki, yang dimana pada umumnya itu disebabkan oleh malformation dari urinary tract. Jadi pokoknya dia kelainan kongenital gitu. Lalu untuk BHP-nya sendiri selalu kita pegang aspek beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. Jadi untuk beneficence dan non-maleficence tentunya terkait dengan tindakan ataupun pemeriksaan yang kita lakukan, tentunya dengan informed consent kepada pasien, dengan menjelaskan bagaimana prosedurnya berlangsung, indikasinya, terus juga
kemungkinan komplikasi dari prosedur yang dilakukan, lalu berkaitan dengan tindakan ataupun manajemen yang kita lakukan kepada pasien. Tentunya kita harus memilih manajemen dengan benefit yang lebih besar daripada komplikasinya. Lalu untuk autonomy dan justice sendiri, tentunya atas segala saran yang kita berikan kepada pasien, keputusan tetap berada di tangan pasien, dan itu adalah pasien. Oke deh, sekian untuk kasus kali ini. Mohon maaf tidak ada slide hatur nuhunnya. Semoga penjelasan kasus kali ini bisa kalian pahami, bisa make sense ke kalian dan bermanfaat untuk proses belajar kalian. Kurang lebihnya gue mohon maaf dan bye, have a nice day.